Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kemarin sebelum penutupan peti, pasti dari pihak keluarga datang ke tempat penjualan peti untuk memilih peti yang cocok bagi beliau. Di saat kita di tempat penjualan peti, kita bisa belajar tentang kematian. Kita bisa melihat di situ di tempat penjualan peti ada ukuran-ukuran peti. Ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang sedang, ada yang ukuran yang besar. Penjual peti sudah tahu bahwa orang mengalami kematian bisa terjadi. Masih kecil juga bisa mati. Terbukti dia sudah menyiapkan juga peti mati yang ukuran kecil karena sudah tahu, ya. Kemudian yang sedang, kemudian yang besar untuk orang tua. Kita juga menyimpulkan di sini bahwa kematian datang kepada siapapun, tidak memilih umur berapa. Waktu kecil, ya saat kecil, bahkan bayi dalam kandungan pun juga bisa mengalami kematian. Ada peti mati khusus untuk bayi. Jadi kematian adalah tidak memandang kamu umur berapa. Kematian bisa datang kapanpun seseorang itu mempunyai umur berapa. Itu pelajaran yang pertama tentang umur seseorang, ya, bisa mengalami kematian. Yang kedua, di tempat penjualan peti kita bisa melihat peti mati ada yang ditempeli dengan atribut-atribut atau simbol-simbol keagamaan. Ada ditempeli salib, ada ditempeli Konghucu, Taoisme maupun Buddha, simbol-simbol Buddha maupun tradisi. Kita juga bisa menyimpulkan artinya kamu beragama apapun itu juga akan mengalami kematian. Terbukti juga penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama-agama yang akan memakainya. Kemudian juga masih di tempat penjualan peti kita bisa bertanya harga-harga peti mati. Ada harga peti mati yang murah untuk orang yang tidak mampu, yang ekonominya mungkin ekonomi lemah. Ada yang harga menengah, ada yang harga mahal. Ini bisa kita simpulkan status ekonomi. Kamu berekonomi apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan ekonomi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kematian adalah hukum universal. Siapapun tanpa kecuali, kaya atau miskin atau konglomerat pun juga akan mengalami kematian. Beberapa pelajaran-pelajaran tentang kematian di samping di tempat penjualan peti, juga kita bisa belajar dari kehidupan para suci. Kita bisa baru saja umat Buddha merayakan Trisuci Waisak. Di saat Trisuci Waisak memperingati 3 peristiwa penting. Ada peristiwa yang terakhir yang diperingati di saat Waisak yaitu peristiwa wafatnya Sang Buddha. Di saat kematian Sang Buddha tidak peduli, ya, seorang Buddha, seorang Nabi pun juga akan harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Orang suci, orang jahat juga mengalami kematian. Cuma bedanya orang jahat menuju alam penderitaan, alam neraka. Orang yang baik menuju alam-alam bahagia. Bapak Ibu sekalian, keluarga yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kita memberikan pelimpahan jasa dan kita telah mengucapkan pertobatan. Saya yakin semasa kehidupan seseorang pasti tidak lurus terus, pernah melakukan kekilapan-kekilapan, pernah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap teman, terhadap sesama dimanapun. Kita bertekad tidak ingin mengulang kembali kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan tekad ingin membuka lembaran-lembaran baru ini, juga akan membuka lembaran-lembaran baru untuk telahnya di alam-alam bahagia. Semoga dengan tekad yang kuat, dengan semangat dari Bapak Ibu sekalian menyatakan bakti dan hormat lewat membaca doa ini
dan juga naskah pertobatan ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau yang saat ini telah tiada. Yakinlah semasa kehidupan beliau pasti sebagai seorang ibu telah memberikan dedikasinya, waktu dan kesempatannya untuk membesarkan anak-anak beliau, putra-putri beliau dengan penuh tanggung jawab. Kebajikan yang tidak terukur, kebajikan yang tak terhitung itulah yang akan selalu mengikuti beliau dan menemani beliau, maupun akan menentukan arah kelahiran-kelahiran berikutnya di alam-alam bahagia. Semoga dengan doa, dengan persajian makanan-makanan, maupun dengan cara apapun, doa yang diberikan oleh seseorang kepada yang telah meninggal benar-benar membantu perjalanan arwah itu menuju alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga besar yang ditinggalkan untuk segera melepaskan dan merelakan sepenuhnya kemergian almarhumah menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.